terdiri atas bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab pertama adalah pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang praktik kerja lapangan, yang kedua tujuan praktik kerja lapangan, yang ketiga manfaat praktik kerja lapangan. Latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan atau biasa juga disebut dengan PKL merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya untuk menyesuaikan antara kebutuhan Jepangan, kria, dan penyediaan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan magang atau praktek kerja lapangan, pemberian pengalaman belajar sebagian diberikan di sekolah dan sebagian di dunia usaha. Yang kedua, tujuan praktik kerja lapangan dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu dengan pengetahuan masing-masing siswa dan siswi. Yang kedua, melatih keterampilan yang dimiliki siswa dan siswi sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika baik serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, menambah kreativitas siswa dan siswi agar dapat mengembangkan bakat yang terdapat dalam dirinya. Yang kelima, sebagai pengalaman diri, mengkaji konsep-konsep selama pendidikan sehingga terbiasa dengan lapangan sesungguhnya sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Yang ketiga, manfaat praktek kerja lapangan. Yang pertama ada meningkatkan kompetensi keahlian diperoleh di sekolah. Yang kedua, bertambah wawasan mengenai dunia kerja, khususnya berupa pengalaman kerja secara langsung atau nyata dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli, mutu, proses, dan hasil kerja. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi serta tatanam etos kerja yang tinggi sesuai budaya kerja di dunia usaha atau individu. Bab 2, tinjauan tentang perusahaan. Sejarah tentang perusahaan. PT Prabu Permana Putra didirikan oleh sekumpulan pimpinan perusahaan yang dinamis dan memiliki tekad untuk maju dan berkembang dalam dunia usaha dengan melihat perkembangan ekonomi, pembangunan, dan meningkatkan dunia teknologi multimedia di Indonesia, khususnya Provinsi Bengkulu, yang sangat memungkinkan untuk berkembang menuju kota maju. Perusahaan ini merupakan perusahaan bergerak dalam bidang kontraktor pembangunan, perdagangan, jasa, outsourcing, dan industri. PT Prabu Permana Putra didirikan pada hari Rabu, tanggal 19 bulan November 11 tahun 2014 di hadapan Notaris Kuswadi Ahmad, Sarjana Hukum, Magister, Pematriatan Notaris, kedudukan di Jalan MD Haryono, Komplek Ruko, depan Masjid Jami, Kauling nomor 16, Rukun, tanggal. Struktur organisasi PT, ya bisa dilihat sendiri. Ahmad Ajbela, komisaris atau owner, dan Setio Wagianto SE, direktur utama, dan ada Tri Juliarto SE sebagai kepala toko Tribon, dan Rahmi Fadila SE sebagai kepala toko kabar, dan Dimas Rizwa SH manajer produksi. Visi dan misi percetakan Tribon. Visi menjadi good corporate geofence dan posisi yang kuat menjadi perusahaan terkemuka dan bergenerasi. Yang kedua ada misi, mengimplementasikan langkah-langkah strategi dalam pencapaian tingkat keberhasilan pada sasaran tujuan dengan target bisnis. Yang kedua, menjalin kerjasama dan
yang menguntungkan dalam tumbuh bersama mitra kerja. Yang ketiga, menetapkan ketepatan waktu dengan sesuai rencana. Profil perusahaan percetakan Tribun Prabu PT Prabu Permana Putra merupakan perseroan terbatas yang memiliki badan hukum yang sah dan sebagai persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar sebelumnya berbagai dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan. Saat ini perseroan tersebut menjalankan roda usaha percetakan, di mana percetakan itu sendiri dibentuk dan mempunyai brand Percetakan Tribun. Percetakan Tribun adalah perusahaan percetakan yang melayani jasa percetakan seperti brosur, kop surat, amplop, kartu nama, faktur, surat jalan, kwitansi, map, buku, majalah, company profil, dan ID card, kaos, topi, jaket, spanduk, banner, perlengkapan administrasi dan promosi lainnya. Didukung oleh tenaga kerja yang profesional dan alat-alat yang canggih sehingga mampu memberi pelayanan yang terbaik dalam harga, waktu, dan kualitas. Percetakan Tribun mempunyai komitmen sebagai mitra kerja yang andal dan terpercaya untuk mewujudkan yang terbaik menjadi motor penggerak bagi kami untuk memberikan layanan yang terbaik bagi klien kami. Kami selalu berusaha untuk memberikan servis dan produk yang terbaik serta mengusahakan produk kami agar efisien dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan Anda ke masyarakat. Aset perusahaan ada yang pertama ada mesin outdoor, yang kedua mesin cutting, yang ketiga mesin fotokopi, mesin indoor, mesin laminating, yang keenam ada mesin glossy, yang ketujuh ada mesin press laminating keras, yang kedelapan mesin printer, yang kesembilan mesin sablon besar, yang ke-10 mesin sablon cup, yang ke-11 mesin sablon kecil, yang ke-12 mesin spiral, dan 13 mesin stempel, dan terakhir mesin cerak. Tata tertib perusahaan datang harus tepat waktu, jam 9 pas sudah di tempat kerja. Disiplin dalam segala hal, terutama dalam melaksanakan kegiatan PKM. Boleh izin tidak masuk, tapi harus dengan keterangan yang tidak jelas. Dengan keterangan yang jelas. Menjelaskan tugas diberikan. Bersikap ramah, sopan santun terhadap pegawai kantor. Menjaga kerapian serta kebersihan dalam kantor. Tidak boleh membawa pulang barang-barang di kantor. Menggunakan pakaian yang sopan ketika berada di kantor. Jam kerja perusahaan seperti yang ada di layar atas. Untuk minggu kami libur, tapi ada jam masuk juga kadang. Ini untuk lokasi. Dan bab 3, kegiatan praktik kerja lapangan. Dasar teori munculnya media sosial ini merupakan bagian dari konfigurasi media di era digital yang dapat mengubah pola hidup dan persepsi masyarakat, siap atau tidak. Instansi media mainstream di era digital ini mampu untuk melakukan multitasking media dengan melakukan penyebaran berita di media sosial. Salah satunya adalah kenapa media sosial? Karena masyarakat sekarang ini lebih banyak menggunakan media sosial daripada membaca koran atau nonton televisi karena dianggap lebih cepat, mudah, dan murah. Tampilannya yang menarik dan mudah atau bisa disebut eye catching, masyarakat modern lebih memilih untuk membaca dan memfollow itu mengikuti akun berita media mainstream di media sosial Instagram. Masyarakat bisa membaca, melihat, dan mendengarkan lewat foto, teks, video, audio yang diunggah. Tidak hanya satu arah seperti teori komunikasi yaitu teori jarum suntik, tapi melalui Instagram ini masyarakat juga bisa saling melakukan interaksi lewat kolom komentar yang disediakan di Instagram. Selain kolom komentar juga ada lambang love untuk melakukan like atau dislike terhadap postingan yang diunggah, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Yang B ini kegiatan praktik kerja industri, mencetak spanduk. Yang pertama kita lakukan adalah mencari folder. Yang kedua memilih folder di mana kami menyimpan spanduk yang ingin dicetak. Ketika salah satu file, lalu tekan save,
itu maksudnya ketika banyak spanduk yang ingin dicetak, klik satu file, lalu tekan Shift, klik paling bawah. Lalu blok semua spanduk yang ingin dicetak. Tarik yang sudah kamu blok tadi ke APK Ripping. APK Ripping ini sudah memiliki gambar seperti yang di atas. Lalu klik Next untuk menggrupkan yang ingin dicetak. Lalu klik Send dan simpan folder yang sudah kamu siapkan. Lalu print job, maka mesin akan mulai mencetak. Spanduk pun jadi dan inilah hasilnya. Kesimpulan, selama melaksanakan praktek kerja lapangan atau dalam kurung PKL, penulisan dapat menyimpulkan bahwa berhasilnya pelaksanaan praktek kerja lapangan ini ditentukan oleh interaksi yang baik antar pelaksana PKL dengan proses pematangan atau pemantapan praktek kerja lapangan. Ini merupakan kegiatan belajar mengenal bagaimana kondisi. Adapun beberapa saran yang ingin penulis utarakan dari pengalaman selama mengikuti praktek kerja lapangan demi kemajuan dan kebaikan PKL untuk tahun berikutnya. Sebaliknya, PKL dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan agar dapat menggali ilmu yang ada di dunia usaha atau lapangan, khususnya di bidang multimedia. Jangan pernah puas dengan hasil yang telah dicapai. Penerapan disiplin diharapkan dapat lebih ditingkatkan karena sangat menunjang dalam pelaksanaan PKL di lapangan yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.